Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ryan Sintana dari kelas TPG 3B dengan NIM 2303045 akan melampirkan hasil penugasan hari ketiga saya menggunakan PDS Demo 10 pembuatan kaos. Berikut adalah videonya. Sebelum masuk ke videonya, berikut adalah spesifikasi dari kaos yang telah saya ukur. Lalu kita masuk ke PDS 10 demonya. Kita tunggu sampai muncul seperti ini. Setelahnya pada bar ada yang namanya tools, kita klik preference lalu ke bagian main untuk mengecek ukuran yang kita pakai dan toleransinya. Lalu kita masuk ke bagian save di mana file itu tersimpan dan berapa menit sekali file itu akan disimpan. Lalu selanjutnya klik menu piece, lalu new piece yaitu rectangular piece. Setelahnya kita akan adjust ukurannya di mana lengthnya itu 63 cm. Dan widthnya adalah seperempat dari 90 cm atau lingkar badan, yaitu 23,5. Kita klik OK. Hasilnya dan juga angka-angkanya. Apabila angka tidak muncul, silahkan klik F8. Lalu kita add lagi piece kedua ya untuk lengan. Nah, di sini ukurannya 20 cm dan widthnya 20 cm diambil dari armhole dibagi 2 dikurangi 2. Karena kita terbiasa bikin pola dengan posisi berdiri, maka polanya ini kan tertidur, jadi otomatis harus kita berdirikan dengan cara menekan shortcut kurung kurawal atau kurung siku. Nah, nanti bisa gerak-gerak sendiri. Nah, setelah lurus kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu pemberian titik, di mana shortcut yang dipakai itu O pada keyboard. Nah, kita akan masuk ke bagian pola badan dulu. Di sini yang akan dipakai yaitu lebar bahu itu atau shoulder width seam to seam, yaitu 39 dibagi 2 yaitu 19,5 cm. Lalu yang kedua neck width seam to seam 16 dibagi 2 sama dengan 8 cm. Lalu front neck dropnya 8 cm dan juga back neck dropnya 3 cm. Lalu shoulder slope-nya 3,5 cm. Lalu tinggi ketiaknya itu kan di 23,5. Nah, kita di sini cukup tulis 20 aja karena 3,5-nya udah ketulis. Nah, lalu kita masuk ke bagian lengan. Nah, di lengan ini ada yang namanya high shoulder point. Itu seperempat armhole dikurangi 2. Nah, di titik itu kita akan klik lalu tulis angka 8 cm. Nah, pada bagian bawah itu kan ada open sleeve atau lubang lengannya. Nah, itu dia di angka 16 cm. Nah, intinya untuk pembuatan titik-titik di sini dia pakai shortcutnya di keyboard itu huruf O. Nanti setelah diklik dia kan akan jadi berubah. Nah, itu kita tinggal arahkan sesuai tempat yang kita inginkan dan atur jaraknya. Previousnya itu diatur. Nah, di langkah berikutnya kita akan menggabungkan titik-titik yang udah kita buat. Ini shortcutnya pakai huruf D untuk pemberian garisnya. Nah, berikut adalah caranya digabung-gabungkan ya. Ini turun leher depan, turun leher belakang. Nah, untuk pengambilan garisnya kita cukup lihat ruler di atas, itu kita tarik ke bawah. Nah, maka akan muncul titik-titik warna kuning atau hijau itu. Itu untuk membantu kita pada proses pembuatan garis-garis ya. Nah, dia lebar bahunya di 12. Itu kelebihan 0,2, jadi kita benerin. Nah, ini kita lanjutkan ke bagian turun ketiaknya. Nah, lalu pindah ke bagian lengannya. Ini sama persis ya caranya. Shortcutnya itu di keyboard huruf D. Kita oke, kalau nggak di oke bisa di enter. Nah.
Kalau enggak dipakai select tool itu di keyboardnya itu namanya di Z untuk menormalkan kursornya. Nah, pada bagian lengan itu titik miringnya itu dibagi 3, lalu ketemu nilai 21,54 dibagi 3, nilainya 7,18 cm. Nah, itu titik lengkungnya nanti di situ. Nah, langkah berikutnya adalah melengkungkan garis-garis yang telah kita buat tadi. Nah, ini kita benerin dulu ya garis-garis bantunya agar nanti lengkungannya tidak melebihi dari garis bantu yang telah kita buat. Nah, cara mengubah kursornya di sini kita cukup tekan M pada keyboard saja. Nah, sudah berubah. Nah, untuk melengkungkannya kita harus klik Shift lama lalu baru kita naik turunkan seperti itu. Nah, kalau sudah diklik OK atau di Enter. Nah, kita lengkungkan bagian depannya juga. Nah, setelah seperti itu kan nilainya belum pas nih karena kita harus pakai rumusnya setengah next circum, di mana total lingkar leher belakang sama depan itu dia harus senilai 22,5 cm. Nah, maka ini harus di adjust terlebih dahulu agar sesuai angkanya. Caranya adalah dengan menekan titik kita tadi nirik kurvanya itu di mana. Nah, kita zoom. Kita lihat dulu angkanya, dihitung dulu kira-kira di angka berapa dia bisa berjumlah sekitar 22,5. Oke, kita tarik, kita coba atur, di adjust sedikit-sedikit untuk menyesuaikan dengan setengah next circum, di mana nanti yang belakang kalau ditambah depan itu totalnya 22,5. Di adjust terus sampai dia sesuai. Nah, itu kita ketemu di titik 8,9. Maka yang bagian depan dia harus di angka 13,6 cm. Oke, kita coba atur. Nah, titiknya itu harus pas ya, karena nanti kalau enggak dia bakalan jadi gelombang. Bukan mengatur tapi malah nambah makin bulat-bulat gitu. Nah, kita coba adjust pelan-pelan. Kursornya belum ganti ya. Dia masih pakai yang di keyboard kita pencet M. No, tuh kan, kalau tidak pas titiknya pasti dia akan jadi lengkung kayak gitu. Nah, jadi cukup hati-hati dan pastikan itu titik tengahnya, dimana titiknya itu sesuai, jangan sampai melengkung-lengkung. Nah, oke, kita udah pas di 13,6. Nah, selanjutnya untuk menormalkan kursor seperti biasa kita pakai titik Z ya. Nah, untuk menghapus garis bantu kita cukup klik delete pada keyboard. Nah, sekarang kita akan melengkungkan pada bagian lengan, di mana lengkungannya ini dia harus bernilai 22 cm. Nah, sama seperti caranya dengan tadi, yaitu kita klik M lalu di shift dulu baru ditarik-tarik ya, dicoba tarik-tarik.
agar melengkung hasilnya. Kita adjust sampai dia angkanya di 22 cm. Di adjust sedikit-sedikit. Oke, kita sudah ketemu di 22 cm. Sekarang gantian ke bagian lengannya. Oke, kita zoom terlebih dahulu menggunakan scroll pada mouse. Lalu kita lihat, nah titiknya tadi kan udah ada 2 ya, hasil dari pembagian dari 3 tadi. Nah, titik yang paling pendek itu kita turunkan. Nah, kalau yang satunya lagi dinaikkan ke atas. Ke bawah, terus ke atas. Nah, itu kan sudah selesai. Lalu kita adjust karena dia ukurannya harus sesuai dengan armhole-nya. Armhole-nya kan di 22, maka dia juga harus bernilai 22 cm. Nah, itu tapi bisa di adjust ya. Bisa diambil +1 ataupun -1 cm untuk bagian pembuatan lengannya. Tapi di sini kebetulan saya buatnya yang di 22 cm mengikuti baju yang udah jadi. Kita adjust lagi. Nah, setelah tadi garis-garisnya dilengkungkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan seharusnya, sekarang kita akan melakukan proses pecah pola. Oke, kita ke bagian badan terlebih dahulu. Nah, shortcutnya apa? Shortcutnya kalau enggak B, kita pakainya shift B. Kenapa saya pakai shift B? Karena tadi polanya bocor, jadi harus pakai shift B biar bisa dipecah-pecah polanya. Kita klik bagian garis-garisnya, klik dan juga klik, kita klik juga. Ini pola bagian belakang ya. Nah, kalau udah kita klik yes. Setelah itu kita normalkan kursor dengan mengeklik huruf Z. Nah, kita tarik keluar. Nah, jadi pola bagian belakang. Kita ambil lagi sekarang
pola bagian depan. Nah, sama seperti tadi caranya, yakni menekan Shift B. Lalu kita arahkan pada garis-garis yang membentuk pola badan depan. Setelahnya lalu kita normalkan kursor dengan huruf Z. Nah, kita tarik keluar. Ya, sudah jadi bagian belakang dan juga depan. Nah, cara menghilangkannya cukup diklik, lalu kita klik delete pada keyboard. Nah, sudah jadi pola bagian depan dan juga belakangnya. Sekarang kita lanjut ke pola lengan. Nah, di sini kita cukup tekan B karena dia tidak bocor ya di sini. Jadi cukup tekan B saja. Lalu kita klik. Nah, sama diklik 2 kali. Klik. Nah, habis itu kita normalkan kursor dan tarik keluar. Berikutnya adalah proses mirroring pada bagian depan, belakang, dan juga lengan yang telah kita buat. Kita masuk ke bagian depan dulu. Nah, itu shortcutnya huruf H pada keyboard. Kita ingat kalau di pola CAD ini kita harus menggunakan sistem perputaran jarum jam. Karena nanti kalau kebalik jadinya seperti ini. Kita coba. Nanti kalau kebalik jadinya kayak gini. Kita klik. Lalu kita tarik. Nah, jadinya kayak gitu. Maka ingat tadi konsepnya adalah perputaran jarum jam. Jadi dari bawah ke atas sekarang. Nah, baru bisa dicerminkan. Kita perlakukan sama juga pada bagian lengan. Klik H, lalu arahkan pada titik yang akan dicerminkan. Langkah berikutnya adalah kita cari di bar, itu ada logo mesin jahit. Nah, kita klik. Nah, ini tujuannya untuk pemberian SIM allowance. Nah, oke, kita klik. Ingat ya, searah jarum jam. Biar nanti nggak kebalik-balik. Nah, untuk all SIM-nya 1, tapi untuk hemmingnya nanti kita kasih di angka 3. Nah, itu di edit 1, lalu di enter. Ini kita di angka 3. Oke. Lanjut pada pola bagian badan belakang pun sama caranya. Searah jarum jam pada bagian aslinya, bukan mirrornya saja. Nanti otomatis akan tercermin ke sisi satunya. Nah, kita lanjut ke bagian lengan. Nah, berbeda dengan sebelumnya, kalau di lengan memang yang pada bagian lingkarnya sama sampingnya itu memang 1, tapi untuk bagian bawahnya itu kita di angka 2,5 cm. Nah, dimana pada bagian bawahnya itu membuka keluar. Nah, itu bisa diatur-atur dan dicoba-coba dengan klik apply. Nah, kita bisa tahu nih yang kira-kira segitiga keluar. Itu akan membantu di proses penjahitan karena dia bentuknya seperti itu, miring. Agar pas, maka harus seperti itu. Oke. Coba-coba. Lalu apabila oke, udah diklik oke atau di enter. Nah, sudah jadi. Langkah yang terakhir ya ini adalah pemberian nama pada bagian pola-polanya. Kita double klik, lalu pada bagian samping kiri itu ada yang namanya name. Kita cukup memberikan namanya di situ. Front body, lalu di enter.
Nah, otomatis akan berubah namanya. Kuantitinya 1, kuantitinya 1, back body, kuantitinya 1. Nah, untuk lengan ini tadi saya coba edit di 1.1, kebetulan tidak bisa. Jadi mungkin nanti seharusnya lengannya saya double jadi 2, karena kan kita ada lengan kanan sama lengan kiri. Tapi nggak apa-apa lah, itu 1 aja dulu. Tinggal di copy nanti. Copy-nya caranya cukup klik Ctrl C lalu di Ctrl V, nanti otomatis lengannya akan menjadi 2 bagian. Nah, karena ini Canva demo 10, otomatis ini tidak bisa disimpan ya. Tapi untuk Canva yang series 15 cukup di Ctrl S, maka akan langsung tersimpan. Demikian hasil penugasan hari ketiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.